Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Selasa, 7 Januari 2025. Ikutilah Tuhan yang pasti. Dari Yohanes 1 ayat 35-42. Keesokan harinya Yohanes berdiri di situ lagi dengan 2 orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat, inilah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Namun, Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau adalah Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Saudara, dalam perjalanan hidup ini, kepastian tidak terletak pada diri kita maupun orang lain, melainkan pada Tuhan yang menciptakan kehidupan ini. Saat memulai langkah hidup kita, sangat baik untuk terus mengingatkan diri bahwa Tuhan adalah kepastian yang memberikan ketenangan pada jiwa kita. Meskipun kita menghadapi banyak ketidakpastian di dunia ini. Yohanes Pembaptis tidak pernah menjadikan dirinya sebagai kepastian dalam hidupnya maupun murid-muridnya. Dia tidak membawa orang-orang untuk berfokus kepada dirinya, melainkan kepada Sang Mesias, anak domba Allah. Itulah sebabnya ketika Yesus datang kepadanya untuk dibaptis, Yohanes segera menyatakan identitas Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Setelah dibaptis, Yohanes juga memberi kesaksian tentang Yesus yang adalah anak Allah. Bahkan, dia mengulang pernyataan itu setelah peristiwa pembaptisan, bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Ketiga bagian tersebut bertujuan untuk menjelaskan kepada para muridnya dan orang banyak bahwa hanya Yesus Kristus adalah kepastian hidup. Selanjutnya, Yesus mengundang dan mempersilakan 2 orang murid Yohanes, salah satunya Andreas, untuk mengikutnya dan melihat di mana ia tinggal. Hal ini bukan hanya berbicara tentang mengikuti Yesus secara jasmani dan melihat tempat tinggalnya secara fisik, melainkan mengikuti gaya hidup Kristus yang menghormati Bapa, juga melihat tempat tinggalnya, yaitu di dalam kerajaan Bapa yang indah dan mulia. Ajakan Yesus tersebut menegaskan bahwa dialah jalan kepastian hidup. Sangat naif jika kita menjadikan diri kita atau orang lain sebagai kepastian dalam hidup ini. Jika itu yang kita lakukan, maka kita akan menuai kekecewaan, kemarahan, bahkan kegelisahan jiwa. Melalui firman ini, Tuhan menginginkan kita untuk mengikuti Dia sebagai kepastian sejati dalam hidup ini. Dalam pimpinan Roh-Nya, Tuhan sanggup menolong kita untuk mengikuti gaya hidupnya yang tunduk, hormat, dan taat kepada Bapa.
Selain itu, kita dapat menikmati tempat tinggal Tuhan kita yang berada di dalam kerajaan Bapa yang penuh keindahan, kebaikan, kebenaran, kekudusan, dan kemuliaan. Itu dapat kita nikmati jika kita dengan rendah hati mengikuti Dia, Sang Kepastian Hidup. Meski di sekitar kita banyak ketidakpastian dan ketidakidealan, kita tidak pernah kehilangan kepastian hidup, karena yang kita ikuti adalah Tuhan yang pasti, yaitu Yesus Kristus yang menuntun kita dalam setiap keadaan. Ikutilah Tuhan yang pasti, karena itu akan menenangkan jiwa di tengah perjalanan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati.